Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan dipimpin Adel. Duduk siap berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oke, masuk semua. Nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Berdiri. Kembali. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, ini kita akan membahas tentang zero waste. Kita project sebelumnya kita masih ingat kita membuat kaligrafi tentang Asmaul Husna. Oke, kemarin kita sudah membuat bagus hasilnya. Sekarang kita akan membuat project yaitu zero waste. Yang pernah dengar? Oke, zero waste adalah sebuah gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan produksi sampah. Konsep ini menekankan pada pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang barang-barang agar tidak berakhir di tempat pembuangan sampah. Jadi memanfaatkan barang bekas. Ya. Jadi zero waste itu memanfaatkan barang bekas agar dapat digunakan kembali. Jadi nggak langsung dibuang ke tempat sampah. Jadi masih bisa digunakan daur ulang. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari zero waste ini menandakan akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Jadi kita kan ada sampah organik dan sampah anorganik ya. Pernah dengar, pernah baca? Di mana biasanya membaca tulisan sampah organik dan anorganik? Biasanya di kota sampah di mana? Biasanya ada di rumah sakit, di tempat-tempat umum kan biasanya ada ya. Tempat sampah ada tulisannya sampah organik dan anorganik. Ya. Kalau sampah organik itu apa? Contohnya? Sampah organik itu jadi sampah organik itu sampah yang berasal dari organisme
hidup. Jadi seperti sayuran, buah-buahan, nah itu sampah organik. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang bukan dari dan itu ada campur tangan manusia. Misalkan contohnya botol plastik ya, terus kaleng itu tidak dapat didaur ulang. Kemudian buat zero waste agar menghasilkan lingkungan yang sehat, bersih, sehat. Ya, dapat mengurangi polusi udara dan tanah akibat sampah. Kemudian prinsip-prinsip zero waste yaitu reduce, mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai seperti sedotan plastik, kemasan makanan, dan kertas. Jadi biasanya kalau kita belanja itu bukan dikasih plastik ya, kita malah kadang nggak dikasih plastik ya. Jadi untuk mengurangi penggunaan plastik ya, kadang kita suruh membawa tas belanja sendiri dari rumah ya. Pernah nggak belanja swalayan kayak gitu? Kemudian reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai seperti buku bekas, botol minum, dan tas belanja. Jadi menggunakan kembali, jadi sama aja seperti didaur ulang. Kemudian recycle, mendaur ulang sampah yang tidak dapat digunakan kembali seperti kertas, plastik, dan logam. Kemudian recover, memanfaatkan sampah organik sebagai kompos untuk menyuburkan tanaman. Jadi seperti tadi, sampah organik bisa untuk sebagai kompos, sebagai pupuk. Pernah lihat nggak pupuk dari sampah-sampah? Makanya ada kadang sampah itu dibikin pupuk, sampah dikumpulkan untuk jadi pupuk. Pernah lihat orang tua kalian membuat pupuk kompos? Kemudian mengubah sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi energi. Nah, jadi zero waste ini kita artinya memanfaatkan barang bekas untuk dapat digunakan kembali agar bernilai pakai. Nah, contohnya kalian pernah nggak lihat barang-barang bekas yang dipakai kembali, bisa jadi nilai guna? Apa aja? Apa? Pernah lihat tas dari bungkus-bungkus kopi, dari bungkus-bungkus deterjen? Pernah lihat? Terus pernah lihat pot bunga dari botol-botol bekas? Nah, sekarang kita akan membuat itu zero waste dari tutup-tutup botol yang sudah kalian bawa. Silakan dikeluarkan. Ya, silakan dikeluarkan. Oh ya, jadi kita proyeknya membuat membuat kerajinan berbentuk bunga, ya. Oke, silakan. Anunya, bulannya taruh di sini. Pintar ya. Di mana nanti bulannya? Yang penting gini. Oke, untuk zero waste ini kita akan menggunakan barang bekas berupa tutup botol minuman ya. Jadi alat-alat yang digunakan ada yang pertama tutup botol itu sendiri, kemudian lilin untuk menyalakan lemnya, kemudian lem tembak dan sedotan, kemudian ada lidi dan gunting. Sudah semua? Oke, gue akan membagikan kelompok. Jadi ini kelompok 1, barang-barangnya sudah dikeluarkan. Coba dikeluarkan apa saja bawahnya. Oke, sudah lengkap? Sudah. Kelompok 2 sudah guntingnya. Kelompok 3 sudah lengkap. Ini kelompok 3 sudah lengkap semuanya. Kelompok 4 oke, guntingnya juga. Oke, Ibu akan memberi waktu kalian Ibu akan memberi waktu kalian untuk mengerjakan selama 25 menit.
Mulai sekarang. Plastiknya taruh di bawah aja biar nggak kebakar. Plastiknya taruh di bawah biar nggak kebakar. Hah? Tadi bukannya udah ibu kasih ya sedotannya untuk minta itu. Kalau sedotannya udah kan tadi untuk kita pakai lidinya nanti ini nggak bisa berdiri sama ya, kadang-kadang nggak apa-apa. Mati lagi. Iya. Oh, itu keduanya. Antara ini digabungin, samping-sampingnya digabungin dulu. Samping-sampingnya digabungin dulu. Samping-sampingnya. Udah lah, samping-sampingnya digabungin. Setinggi kayak gini. Bisa nggak? Potong ini. Cagaknya yang dikasih lid di tengahnya. Putri kira kursinya taruh situ aja kursinya. Lengket nggak? Lengket kan? Ya berarti dia di pinggir-pinggirnya. Apa bongkar dulu ya? Nggak usah, langsung ini dilem sini loh. Ini dilem pinggirnya terus taruh sini, di pinggir 1, 2, 3, 4 terus taruh di tengahnya gitu. Enggak, satu aja ini di pinggir. Ini ya Bu. Enggak, ini dilem aja pinggirnya. Udah kalau nggak usah langsung bikin yang kedua aja. Bikin yang kedua. Nggak cukup, dan langsung kedua aja. Nggak cukup. Langsung bikin yang kedua, Bikin yang kedua. Bikin dulu kayak gini, terus nanti baru dilem. Udah, bikin sama kayak gini, sama kayak gini, nanti ditumpuk. Nggak apa-apa. Ini kalau ininya biar cepat dibagi dua aja, lemnya dibagi dua, lemnya. Biar cepat lemnya dibagi dua aja. Udah. Biar cepat lemnya dibagi dua aja. Kenapa? Kenapanya? Jangan kepegang. Apa? Kayak gini, ke atas, lemnya. Ke atas. Salah ini konsepnya. Ini mau dipasang begini. Itu ada kayak gini. Kau ini. Ini terbawa cecik biar nggak kebakar. Semua. Oke, coba masing-masing
masing-masing kelompok maju ke depan membawa hasilnya, memperlihatkan hasil karyanya. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Siapa yang mau ngomong? Bisa kan aku ngomongnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Dari tutup botol bekas bisa menjadi bunga. Kami mendapatkan Dan mendapatkan hasil yang bagus seperti ini. kami membuatnya dari tutup botol. Kami membuatnya dari tutup botol. Kami membawa dari rumah. Kami membawa tutup botol ini dari rumah. Itulah presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Silakan. Siapa yang mau ngomong? Nanti cerita ya, kami membawanya dari rumah. Ini bisa digunakan di hiasan di meja gitu. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bernama Adel. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa bunga. Kami membuatnya dari tutup botol yang kami bawa dari rumah. Biasanya bunga ini dapat digunakan digunakan untuk sebagai hiasan di meja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Siapa yang mau ngomong? Nanti kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Kami membuat bunga terbuat dari botol bekas yang kami bawa dari rumah. Bunga ini dapat digunakan sebagai hiasan di meja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Novi Anggraini. Perkenalkan, nama saya Cika Adelia. Perkenalkan, nama saya Sahara. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa bunga yang dibuat dari tutup botol dan sedotan. Kami bawanya dari rumah. Bunga ini dapat digunakan sebagai hiasan meja. Cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Siapa yang mau ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya kami yang kami buat dari tutup botol. Tutup botolnya kami bawa dari rumah. Ini menjadi bunga, biasanya dipakai untuk menghias meja. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar lebih semangat kita ice breaking sebentar, berdiri dulu yuk. Kita menyanyikan lagu T5 Rahmatan lil Alamin. T5 PPRA Project Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Jadi kalian membuat dari barang bekas berupa apa tadi? Tuh, dari botol ya, dapat digunakan kembali. Jadi bernilai, ada nilai gunanya. Jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Jadi dapat digunakan untuk apa? Manfaatnya? Untuk bisa dijadikan hiasan di meja. Jadi mejanya lebih cantik, ada hiasan bunganya. Kemudian, jadi dengan adanya P5PPRA ini tadi, kita menjadi kreatif. Anak-anak menjadi kreatif. Kita dapat memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita cinta lingkungan ya. Jadi kita melestarikan lingkungan sekitar kita. Kemudian untuk refleksi, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Seru. Ya, bagaimana kerja tim kalian? Baik. Teman-temannya bisa diajak kerjasama tidak? Bisa. Kompak semuanya? Kompak. Oke, untuk proyek selanjutnya kita akan membuat kotak susu dijadikan sebagai untuk wadah tisu atau untuk menyimpan barang-barang. Jadi besok ya akan membuat dari barang bekas juga, yaitu dari kotak susu. Kotak susu itu nanti bisa kita buat jadi mobil-mobilan, bisa jadi kotak tisu, bisa jadi tas, bisa jadi tempat penyimpanan yang berguna. Oke? Untuk pelajaran hari ini Ibu akhiri. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.
silakan dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.